Bab 1310. Panggung Wang Xiang. Dalam perjalanan, Adelina Ye tetap tanpa ekspresi dan tidak berbicara. Jelas, dia masih marah. Tapi Mile Ye tidak tahu mengapa dia marah. Mile Ye berjalan ke arah Adelina Ye, dan Adelina Ye memelototinya, "Jauhi aku." Mile Ye berkata dengan serius, "Adelina, sebenarnya, aku sangat ingin kamu pergi ke kota Fedu bersamaku, karena tanpamu, aku akan buta di dunia bawah ini, tapi aku takut itu akan menyakitimu." Adelina Ye melihat ke kejauhan, dengan jejak kesungguhan di matanya. "Dunia bawah ini sangat berbahaya sehingga kamu tidak akan dapat membayangkannya. Aku hanya dapat mengatakan bahwa jenismu tidak memiliki niat baik, jadi jangan merasa seperti kamu membodohinya. Seorang master dengan level yang sama tidak akan memiliki IQ rendah. Ketika kamu menggunakan dia, kamu tidak tahu bahwa dia juga menggunakan kamu." Mile Ye mengangguk, "Aku tahu." Adelina Ye melirik Mile Ye, "Jika kamu tahu, kenapa masih ingin datang?" Mile Ye tersenyum dan berkata, "Aku menginginkan air suci Huang Kuan." Adelina Ye menghela nafas dengan suara rendah, hatinya cukup rumit. Pria di depan ini biasanya pintar, tapi dia sering melakukan hal-hal bodoh. Mile Ye hendak berbicara, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba membeku. Saat berikutnya, dia dan Adelina Ye menghilang di tempat. Di dalam menara penjara alam, keduanya menatap pedang penakluk jiwa di lantai 1 dengan syok di mata mereka. Bentuk pedang penakluk jiwa di depannya telah berubah, dan sekarang seluruh tubuh pedang penakluk jiwa itu berwarna hitam pekat, seolah dipadatkan oleh tinta hitam, dan kekuatannya sangat kuat. Nafas jiwa yang memancar darinya membuat Mile Ye semuanya terharu. Mile Ye menatap Adelina Ye, dan Adelina Ye berkata dengan suara yang dalam, "Aku khawatir pedang ini akan mencapai keadaan alam kebenaran Taoisme." Mencapai alam kebenaran Taoisme. Mile Ye terkejut, "Maksudmu, Jiwani ingin mencapai alam kebenaran Taoisme?" Adelina Ye mengangguk, "Segala sesuatu di dunia dan semua roh dapat mencapai alam kebenaran Taoisme. Pedangmu telah menyerap terlalu banyak roh jahat, dan roh jahat itu juga memiliki banyak kultivator super, itu menyerap ingatan dan kekuatan mereka. Tentu saja bisa mencapai alam kebenaran Taoisme tergantung ciptaannya sendiri." Mile Ye berkata dengan suara yang dalam, "Adelina, apakah kamu pernah melihat benda ilahi dari alam kebenaran Taoisme?" Adelina Ye berkata dengan pelan, "Hanya kipas di tangan wanita misterius itu." Mile Ye mengeluarkan pedang pria berbaju biru, "Lalu ini milik level berapa?" Adelina Ye melirik Mile Ye, "Pedang jenis ini tidak memiliki tingkatan alam." "Tidak tingkatan alam." Mile Ye berkata dengan lembut, "Aku mengerti. Pedang sama sekali tidak berada di tingkatan alam, seperti tuan mereka tidak terikat oleh tingkatan alam. Di dunia ini, ada dua jenis master di dalam kitab Taoisme, dan yang di luar kitab Taoisme. Pria berbaju biru tidak memiliki tingkatan alam, dan Lydia juga tidak memiliki tingkatan alam. Mereka yang tidak memiliki tingkatan alam adalah yang paling kuat." Adelina Ye menatap pedang penakluk jiwa, "Beri dia sedikit waktu, jika tidak ada kecelakaan, dia akan mencapai alam kebenaran Taoisme." Mile Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Aku bahkan belum mencapai alam kebenaran Taoisme." Dia menatap Adelina Ye, "Aku juga bisa menyerap energi kematian dan energi yin." Adelina Ye memandang Mile Ye, "Jangan pernah berpikir tentang itu. Energi kematian dan energi yin di sini setara dengan energi spiritual di dunia atas. Setelah kamu menyerapnya, kamu pasti akan menjadi pusat perhatian super master di sini." Mile Ye mengangguk, "Aku mengerti." Adelina Ye melirik Mile Ye dan menggelengkan kepalanya,
aku tiba-tiba menyadari bahwa kamu sangat terkekang di dunia bawah. Pedang ini sangat tertahan di jiwa. Dapat dikatakan bahwa jika Master Escape di sini bertarung denganmu, lawan pada dasarnya tidak berdaya untuk melawan. Apalagi kamu betah di tempat ini, meski energi spiritual di sini langka, tubuhmu bisa menyerap energi yin dan energi kematian. Bisa dikatakan, kecuali Master level Dewa Langit, Master biasa tidak dapat melakukan apapun terhadap dirimu. Mileye mengangguk, bahkan dia juga ingin menyerap energi yin dan energi kematian di sini. Jika menyerapnya, dia dapat langsung mencapai alam kebenaran Taoisme. Sayangnya, ini belum memungkinkan. Setelah beberapa saat, Mileye dan Adelina Ye meninggalkan menara penjara alam. Keduanya pindah. Keduanya tidak memilih untuk terbang di tempat ini, meski akan terlalu lama. Tepat setelah berjalan keluar dari jembatan Naihe, Mileye melihat sebuah platform, di mana terdapat cermin perunggu. Mileye berkedip, Adelina, apakah cermin perunggu itu harta karun? Adelina Ye memelototi Mileye, harta kepalamu. Itu adalah panggung Wang Xiang. Mileye sedikit mengernyit, panggung Wang Xiang. Adelina Ye mengangguk, dikatakan bahwa panggung Wang Xiang dibangun oleh seorang bodhisattva di dunia Buddhis saat itu untuk membiarkan dunia yang telah meninggal meletakkan orang yang mereka cintai setelah kematian. Di panggung Wang Xiang, kamu dapat melihat kampung halaman untuk terakhir kalinya dan kerabatmu. Ini adalah tampilan terakhir. Setelah tampilan ini, segala sesuatu di kehidupan sebelumnya akan hilang seperti asap. Mileye sedikit penasaran, apakah itu benar? Adelina Ye mengangguk, dulu mungkin, tapi sekarang aku tidak tahu. Mileye memandang Adelina Ye, bagaimana kalau kita mencobanya? Adelina Ye berkata dengan ringan, jika kamu ingin mencobanya, cobalah. Mileye terkekeh, baiklah. Setelah berbicara, dia berjalan ke platform pengintai. Tidak ada apa-apa. Mileye memandang Adelina Ye, sepertinya tidak berhasil. Adelina Ye berkata, cobalah dengan kekuatan Buddhisme. Mileye ragu-ragu, dan kemudian mendesak kekuatan Buddhisme untuk dituangkan ke dalam cermin perunggu, dan segera, cermin perunggu bergetar hebat, kemudian adegan muncul di cermin perunggu. Melihat adegan ini, Mileye tertegun. Kota Kinceng. Segera, dia melihat keluarga Ye di cermin perunggu. Saat ini, keluarga Ye telah jatuh, dan klannya sangat sepi, dengan hanya selusin orang yang tersisa, dan di antara selusin orang ini, dia bertemu dengan wajah yang dikenalnya. Seorang lelaki tua yang menindasnya. Orang tua itu belum mati, tetapi dia sudah tua dan tidak memiliki dasar kultivasi. Di halaman, lelaki tua itu sepertinya merasakan sesuatu, dan tiba-tiba menoleh. Dia tertegun, dan tubuhnya berangsur-angsur bergetar. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara dari samping, si tua bangka, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak bekerja? Apakah kamu tidak mau makan? Tetua utama sedikit gemetar, dan dengan cepat mengambil sapu di sampingnya dan mulai menyapu lantai. Tidak jauh dari sana, masih ada orang yang memarahi. Si tua bangkalah yang mengusir Tuan Muda Mileye, jika tidak, keluarga Ye kita tidak akan jatuh ke level ini. Di depan panggung, Mileye terdiam. Keluarga Ye di kota Kinceng. Dia hampir melupakannya. Gambar di cermin perunggu tiba-tiba berubah menjadi istana. Di depan aula istana, seorang wanita berjubah naga memandang ke langit, tidak tahu apa yang ada di pikirkannya. Saat melihat wanita ini, Mileye perlahan mengepalkan tangan kanannya. Pada saat ini, wanita berjubah naga tiba-tiba merentangkan tangan kanannya, dan di tangan kanannya, dia memegang sosok kayu kecil, dan sosok kayu keikel itu persis seperti penampilan Mileye.
Wanita itu membelai Sora dengan lembut, dan setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya, pria yang memakai celananya dan tidak mengenali siapapun. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Melihat pedesaan, Adelina Ye memandang Mile Ye dan mencibir. Mile Ye memiliki ekspresi yang tidak wajar. Saat ini, adegan di cermin perunggu berangsur-angsur menghilang. Setelah itu, Mile Ye terdiam untuk waktu yang lama. Dia menoleh untuk melihat Adelina Ye. "Adelina, apakah kamu ingin datang dan melihatnya?" Adelina Ye tidak memiliki ekspresi di wajahnya. "Kamu ingin melihat latar belakangku?" Mile Ye terkekeh, "Ya." Setelah Adelina Ye terdiam sesaat, dia berjalan ke platform pengintai. Mile Ye dengan cepat menuangkan kekuatan Buddhisme. Cermin perunggu bergetar sedikit, dan segera, sebuah gambar secara bertahap memadat. Adelina Ye menatap cermin perunggu tanpa ekspresi. Mile Ye menatap cermin perunggu. Jurang besar tiba-tiba muncul di cermin perunggu. Jurang itu seperti mulut berdarah yang berdiri di antara beberapa gunung, dan gambarnya sedikit kabur. Mile Ye tidak bisa melihat dengan jelas. Saat gambar itu berangsur-angsur menjadi jelas, di dasar jurang, sebuah suara tiba-tiba bergema, "Siapa yang berani mengintip ke dalam jurang?" Saat suara itu jatuh, kekuatan yang kuat tiba-tiba melonjak ke langit. Ledakan. Di cermin perunggu, gambar itu tiba-tiba berakhir. Dayuan. Mile Ye memandang Adelina Ye. "Adelina, apakah kamu dari Dayuan?" Adelina Ye mengangguk. Mile Ye bertanya lagi, "Bagaimana kondisi di sana?" Adelina Ye berkata dengan ringan, "Itu bukan tempat yang bagus." Mile Ye. Adelina Ye tiba-tiba berkata, "Ayo pergi." Setelah selesai berbicara, dia berjalan menuju kejauhan. Mile Ye buru-buru mengikuti, dan dia melirik Adelina Ye. "Bagaimana kondisi Dayuan dibandingkan dengan dunia bawah?" Adelina Ye berkata, "Itu tidak sebagus dunia bawah." Mile Ye berkata dengan lembut, "Dengan kata lain, lebih kuat dari dunia bawah saat ini." Adelina Ye mengangguk, "Bisa dibilang begitu. Namun, premisnya adalah bahwa bodhisattva dan orang di dunia bawah itu tidak campur tangan. Jika Buddha dan orang itu campur tangan, kecuali 2 atau 3 kekuatan teratas, tidak ada kekuatan yang dapat bertarung melawan dunia bawah." Omong-omong, dia melirik Mile Ye, "Tentu saja, kecuali kamu, generasi kedua terkuat." Mile Ye. Adelina Ye berkata lagi, "Aku tahu, kamu ingin bertanya kepadaku bodhisattva yang mana dan siapa, bukan?" Mile Ye mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Kamu sangat mengerti tentang diriku." Adelina Ye melirik Mile Ye, bodhisattva Tibet Selatan Iglonan. Dia adalah bodhisattva yang sangat kuat. Dia bisa saja menjadi seorang Buddha, tetapi dia tidak melakukannya. Mile Ye sedikit bingung, "Mengapa?" Adelina Ye berkata dengan lembut, "Karena dia pernah membuat sumpah besar bahwa neraka tidak akan kosong dari roh jahat, jadi dia bersumpah untuk tidak menjadi Buddha." Mendengar ini, kelopak mata Mile Ye berkedut. "Apakah ini agak sulit?" Adelina Ye mengangguk, "Kesulitannya tidak terlalu besar. Kamu bisa lihat, sekarang, Tiandao telah runtuh, dan roh jahat semakin banyak." Mile Ye tiba-tiba berkata, "Aku menghancurkan dunia Elysium, akankah bodhisattva ini datang dan mengalahkanku?" Adelina Ye mencibir, "Bagaimana menurutmu?" Mile Ye berkata dengan suara yang dalam, "Apakah dia benar-benar kuat?" Adelina Ye berkata dengan suara rendah, "Setidaknya puluhan ribu tahun yang lalu, pihak lain telah mencapai alam kebenaran Taoisme. Apalagi pihak lain juga merupakan penjaga kebenaran agung, dan menempati peringkat 30 teratas di antara 3000 agung. Dia adalah dewa langit tertinggi. Penguasa dunia bawah dari segala usia selalu memperlakukannya dengan sangat hormat,
bahkan Dao Ting tidak akan berani menyinggung perasaannya dengan mudah. Mile Ye berkata dengan suara yang dalam, "Kamu membuatku sedikit panik." Adelina Ye mencibir, "Mengapa kamu panik? Bukankah kamu pandai berkelahi? Kalahkan saja dia." Mile Ye. Adelina Ye terus berjalan ke depan. Mile Ye buru-buru mengikuti, dan bertanya, "Siapa orang itu?" Adelina Ye berhenti, dan berkata dengan suara yang dalam, "Seseorang yang pernah menghancurkan alam terobos dan menyesalinya, dan kemudian dia memenjarakan dirinya sendiri di neraka ke-18 dunia bawah, membiarkan dirinya menderita siksaan di neraka." Mendengar ini, kelopak mata Mile Ye berkedut. Sialan, apakah dia perlu begitu kejam terhadap dirinya sendiri? Bersambung.